Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? COVID-19 masih belum hilang dari tanah air. Kami harap Anda tetap waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, serta segeralah vaksin booster bagi yang belum. Kami kembali menjumpai Anda dengan menghadirkan beragam berita sepekan Pusidosal terkini yang akan kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 23 Oktober 2022 bersama saya Sersan Raisa dan saya Letnan Andia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Wakil Komandan Pusidrosal didampingi pejabat utama Pusidrosal menyambut kedatangan KRI Rigel 933 di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022. Penyambutan ini dilakukan setelah KRI Rigel 933 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Yohanes Kalambo tersebut usai melaksanakan misi ekspedisi Jala Citra 2 Banda di perairan Laut Banda yang dilanjutkan dengan operasi survei dan pemetaan Jala Citra Yudaka 2022 di perairan Alki 2 Selat Makassar segmen 2. Pusat Hidrosonografi TNI Angkatan Laut atau Pusidosal menggelar latihan dan praktek pendidikan surveyor hidrografi kategori B Direktorat Kenavigasian Kemenhub Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pabanlat Obsurta Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Prio Dwi SSTM TR Hanla, mewakili Komandan Pusidosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di ruang serbaguna Mako Pusidosal, Jalan Pantai Kuta Ancol Timur, Jakarta Utara pada Selasa 18 Oktober 2022. Latihan praktek yang berlangsung 6 bulan dan diikuti 25 personel Ditnab tersebut bertujuan untuk mengukur hasil pendidikan dan pemahaman teori pelajaran selama di kelas untuk diimplementasikan di lapangan sehingga nantinya dapat diterapkan langsung di penugasan masing-masing peserta. Pusidrosal menggelar rapat kerjasama bilateral dengan National Hydrographic Office NHO India di ruang rapat Komandan Pusidrosal, Mako Pusidrosal pada Selasa 18 Oktober 2022. Asisten Operasi Survei dan Pemetaan atau Asobsurta Komandan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC mewakili Komandan Pusidrosal didampingi staf Spam Kersantas melaksanakan kegiatan rapat dengan perwakilan delegasi India, CDRI Tespeusi, Kapten Yivi Ramakrisna dan Kapten Kuldep Singh secara daring. Rapat tersebut membahas tentang pembuatan INT chart, pemanfaatan data INC masing-masing negara yang overlap sebagai narasumber, serta kemungkinan pertukaran peta kertas maupun INC secara gratis untuk kepentingan masing-masing angkatan laut apabila melintas perairan India maupun perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusidosal ikut meramaikan pameran International Inamerik 2022 yang digelar di Jakarta International Expo atau G-Expo Hall D D1 Kemayoran, Jakarta Utara pada Rabu 19 Oktober 2022. Pameran yang diikuti oleh lebih dari 200 eksibitor dari luar dan dalam negeri tersebut menampilkan produk teknologi serta layanan terbaru mereka yang berkaitan dengan pembuatan kapal, perbaikan kapal, teknologi kelautan, peralatan lepas pantai, kelautan dan solusi terkait dengan teknologi maritim, offshore, pelabuhan, transportasi laut, dan logistik. Di tengah Selat Lampa perairan Laut Natuna Kepulauan Riau, jabatan Komandan KRI Spika 934 diserah terimakan. Pelaksanaan serah terima jabatan pucuk pimpinan Komandan KRI Spika 934 dilaksanakan di tengah tugas operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi di perairan Natuna pada Rabu 19 Oktober 2022. Jabatan Komandan KRI Spika 934 diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Indragiri Yani Wardono ST MSC MTR Opsla kepada Letkol Laut Pelaut Dei Ruiz Rizky Hoyer ST dalam upacara sertijab yang dipimpin oleh Komandan Sat Survei Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Bedwi Aji Gultom ST CRMP MHAN. Pusat Hidrosonografi TNI Angkatan Laut atau Pusidosal memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1440 Hijriah atau 2022 Masehi yang digelar di Masjid Safinatul Mutakin Mako Pusidosal Jalan Pantai Kuta 5 nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara pada Kamis 20 Oktober 2022. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar tahun ini mengusung tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari yang diikuti para pejabat utama Pusidosal, pengurus gabungan Jala Senatri Pusidosal, serta seluruh personel perwira, bintara, tamtama, dan PNS Pusidosal. Direktorat Kenavigasian Ditjenhubla Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyelenggarakan FGD Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pelai Hari Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Green Forest Hotel Bogor pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Ison Hendrasto tersebut, Kadis Nautika Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo yang hadir sebagai narasumber mewakili Komandan Pusidrosal menyampaikan bahwa penyampaian pentingnya pemberitaan dan penggambaran alur pelabuhan Pelai Hari ke dalam peta laut Indonesia.
Dan Pusidrosal sebagai anggota Dewan Konsil IHO perwakilan East Asia Hydrographic Commission dan Indonesia menghadiri sidang Konsil IHO ke-6 di kantor Sekretariat IHO Monte Carlo, Monaco, 18 sampai dengan 20 Oktober 2022. Sidang Konsil IHO ke-6 tersebut membahas berbagai agenda, diantaranya review hasil pertemuan sidang Majelis IHO kedua, paparan roadmap implementasi S100 meliputi timeline, implementasi S100 dan konsep dual fuel untuk ECDIS S100, serta pelaporan hasil pertemuan Hydrographic Survey Standard Commit ke-14 di Bali beberapa waktu yang lalu. Di sela-sela kegiatan menghadiri sidang konsil IHO ke-6 di kantor Sekretariat IHO Monte Carlo, Monaco, Komandan Pusidrosal melaksanakan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya penandatangan PKS Pusidrosal dan NHS Primer yang dilaksanakan di kantor IHO dengan Miss Birte Norte Borjevic, Direktur Norwegian Hydrographic Service, bilateral meeting dengan Direktur Jenderal Shoret Admiral Laurent Carlejur, membahas tentang kegiatan capacity building dan proposal rencana kegiatan survei hidrografi oleh kapal riset Perancis, serta informal meeting dengan para delegasi IHAC, Jepang, Indonesia, Korea, Thailand, Singapura yang membahas permohonan India untuk menjadi member state di IHAC. Komandan Pusidrosal mengadakan kunjungan ke Service Hydrographic et Oceanographic de la Marine atau SOM di kota Brest, Prancis. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan chief hydrographer Prancis, Rear Admiral Laurent Carlejur, guna meningkatkan kerjasama hidrografi kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, diantaranya dibahas tentang INCS 100 series dan pemanfaatan teknologi satelit dalam survei, rencana kapal survei SOM melaksanakan survei di perairan Selat Malaka dan Laut Andaman tahun 2023, serta tawaran peningkatan capacity building melalui pengiriman Bintara dan perwira Pusidrosal mengikuti kursus di Perancis. Ibu Ketua Umum Jalas Senasri Nyonya Vero Yudo Margono memberikan pembekalan kepada istri siswa pendidikan pembentukan perwira atau Diktukpa Angkatan ke-52 dan istri siswa pendidikan pembentukan perwira singkat atau Diktukpakat Angkatan 2 TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 secara daring di ruang serbaguna Mako Pusidrosal pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengarahan dilaksanakan secara tatap muka dan juga virtual menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta yang berada di beberapa lanal maupun lantamal dari Sabang hingga Merauke yang berhalangan hadir secara langsung mengikuti pembekalan. Dalam arahannya, Ketua Umum Jalas Senasri menghimbau agar para istri Diktukpa dan Diktupakat tidak hidup hedonis dan paham teknologi serta bijak bermedsos, sehingga tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun kedinasan. Demikian Hydrographic News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jalaseva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.